warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Eliza dengan NIM 06031181924001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 kelas Indralaya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Bargiat, MPD, dan Ibu Dian Eka Emrina, SPD, MPD. Setelah menyaksikan video kali ini, teman-teman diharapkan dapat lebih memahami salah satu permasalahan dalam ekonomi pendidikan, yakni biaya pendidikan. Dan bagaimanakah solusi yang seharusnya diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Namun, sebelum membahas lebih lanjut, simaklah video berikut ini. Pendidikan tentu menjadi basic necessities dan perhatian untuk setiap orang, terutama bagi orang tua yang baru memiliki anak atau bahkan juga yang baru menjalin rumah tangga. Dan sayangnya yang memang perlu kita sadari bersama bahwa biaya pendidikan itu tidaklah murah. Fakta yang ada di saat ini saja dengan kisaran kelas ekonomi menengah dan bukan kelas ekstrim ya misalnya, apalagi misalnya contoh sekolah berstandar internasional, rata-rata kebutuhan uang muka, kita ambil contoh sekolah swasta, dari mulai PAUD hingga kuliah itu bisa saja mencapai sekitar 140 juta rupiah, ini di Indonesia. Pagi ini saya mau jabarkan fakta-fakta mengenai biaya pendidikan yang makin melangit di negara kita. Ini adalah ya memang skema biaya pendidikan di Indonesia ya. Jadi kan kalau kita tahu sendiri biaya pendidikan itu terbagi dalam beberapa biaya lagi. Ada biaya uang masuk, SPP, iuran, tadi juga ada uang administrasi, ada juga uang buku dan lain-lainnya. Ini kalau misalnya saya ambil dari contoh ini dari tim riset di Indonesia, ini memaparkan biaya-biaya untuk uang masuk dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ini kita ambil mediannya saja, contohnya sekolah swasta. Untuk uang masuk PAUD aja di 2 juta, TK di 5 juta, SD 20, SMP 30, SMA 35 dan kuliah sekolah swasta yang bagus sekitar 50 juta rupiah. Ini belum dengan iuran bulanannya yang biasanya kalau misalnya PAUD ada 50.000 per bulan, TK ada 100.000 per bulan, 500.000 per bulan untuk SD, SMP 1 juta per bulan, kuliah juga 7 juta ini per semester ya, kira-kira per semester. Jadi kalau misalnya di total, nih saya sudah melakukan perhitungan ya, untuk uang masuk saja ini totalnya ada 140 juta rupiah. Sedangkan kalau untuk iuran bulanan, kalau di total-total dari PAUD sampai kuliah itu ada 203 juta rupiah. Jadi benar-benar dari PAUD sampai kuliah alias benar-benar selesai seluruh pendidikan, total untuk biaya pendidikan yang at least harus kita persiapkan, ini bukan biaya sekolah ekstrim yang sangat mahal ataupun biaya-biaya sekolah berstandar internasional ya, ini sekolah median ya contohnya, hanya sudah bisa mencapai 343 juta rupiah. Ini angka yang sangat besar. Bahkan dari asuransi Jiwasraya menyediakan asuransi pendidikan mengatakan bahwa inflasi khusus untuk sektor pendidikan ada di 15%. Jika jumlah uang muka tadi ya ditambah dengan iuran yang sudah ditotalkan, lalu juga dengan nilai masa depan future value-nya, lalu ditotal lagi periode mengenyam bangku sekolah dan kuliah, maka future value yang akan didapatkan dari tadi inflasi sebesar 15% ini bisa mencapai angka yang sangat fantastis di 1,81 miliar rupiah. Ini future value ya dengan adanya ekspektasi inflasi 15% untuk sektor pendidikan. 1,81 miliar rupiah untuk sekolah gitu. Jadi ini cukup miris juga karena melihat angka yang fantastis ini jelas kalau angka tersebut tidak affordable untuk semua kalangan. Apalagi kalau misalnya kita mau menyandingkan kemampuan ekonomi individu di Indonesia. Misalnya contohnya dengan tolak ukurnya PDB per kapita misalnya ya. Jadi di 2018 kalau misalnya saya ambil contohnya adalah PDB per kapitanya Indonesia di 2018 ada di 56 juta rupiah. Jadi kan memang PDB per kapita itu kan ukurannya tahunan ya. Jadi total PDB 1 Indonesia dibagi oleh jumlah populasi Indonesia. Jadi totalnya adalah 56 juta itu untuk tahun 2018. Itu per tahun. Berarti kalau begitu dibagi 12 rata-rata pendapatan orang Indonesia ada di 4,6 juta rupiah saja. Bagaimana membagi-bagi 4,6 juta rupiah itu kalau misalnya saja biaya pendidikan saja sudah sebegini besar. Jadi ini yang perlu kita soroti bersama. Jadi ada biaya pendidikan yang semakin melangit. Pada video tersebut disebutkan bahwa biaya pendidikan di Indonesia makin meningkat. Hal ini dapat menimbulkan masalah pembiayaan pendidikan karena daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti. Meskipun pemerintah menggulirkan program bantuan operasional sekolah atau dana BOS, namun program ini masih terbatas. Katakanlah tidak semua sekolah dan tidak semua
mendapat bantuan. Ada kalanya juga dalam penerima bantuan operasional sekolah ini kurang tepat sasaran. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Hal ini sesuai dengan konsep pembiayaan pendidikan, yaitu biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari permasalahan tersebut, solusi yang bisa dilakukan yang pertama dari pemerintah yaitu DPR sedang dalam konsep menyusun revisi Undang-Undang Dinas di mana anggaran 20% untuk pendidikan memang benar-benar digunakan dalam pendidikan, bukan hanya sekedar pembiayaan pendidikan, namun juga pembiayaan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Solusi yang bisa kita lakukan untuk antisipasi dan mempersiapkan biaya pendidikan yang memadai yaitu lebih cepat memulai lebih baik dan menyesuaikan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan pendidikan. Jangan maunya hanya sekolah di tempat yang mahal karena kelihatan bagus. Sedikit quotes dari Benjamin Franklin yaitu an investment in knowledge pays the best interest. Jadi investasi pada pengetahuan akan memberikan hasil yang terbaik. Maka dari itu, dalam menghadapi biaya pendidikan yang terus meningkat, kita harus lebih siap dalam hal finansial. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.